Halo para EA trader. Nah, jadi kali ini saya akan review hasil dari EA Evening Scalper Pro. Nah, ini kemarin sudah 2 minggu sih saya running untuk EA Evening Scalper ini, dan minggu lalu sudah saya share upload untuk settingannya. Nah, jadi ya ini sudah masuki minggu kedua. Modal awal 100 USD ya. Kemudian jenis akunnya akun Pro Agnes, dan untuk peer-nya ada 5 peer. Dan saya tidak mengikuti peer dari developernya. Ya, developernya siapa itu namanya itu ya. Karena ini juga developer dari EA Night Hunter ya. Jadi untuk setnya saya gak pakai peer-nya dia. Ini murni peer dari settingan saya sendiri ya. Ada 5 peer, yaitu di RUSD, Audi USD, kemudian GPU USD, URCHF, sama USD CAD. Ya, itu 5 peer kalau nggak salah ya. Jadi seperti apa hasil minggu kedua ini ya, dan akan saya unboxing untuk startingnya juga. Oke, mari kita cek. Oh, ini 105, berarti hasil minggu kedua berarti minus ya, loss ya, karena terakhir tuh 105 lebih 6 apa 9 ya kalau nggak salah. Oke, mari kita cek sama-sama. Berarti dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 20. 16 sampai tanggal 20. Oh benar ya, min 3,91. Berarti memang 109 ya terakhir. Akhirnya minggu kedua ini loss ya, min 3,91. Oke, tuh 2, 3, 4, 5 peer ya, 5 peer. Ini tanggal berapa aja? Ini ada tanggal 16. Tanggal 16 ada 2 peer ya yang posisi. Nah, ada SL dan TP. Ada SL dan TP-nya ya. Komennya ES Pro. Ini sama sekali tidak ada yang kena SL dan kena TP, tapi close profit ya. Jadi kemungkinan apakah ada jamnya? Kemungkinan ada jamnya nih. Ini aja pertama posisi jam 16, kemudian di close sekitar jam 22:11. Berarti itu sekitar berapa jaraknya? 4 jam, 5 jam, 6 jam ya. Ya, 6 jam, sekitar 6 jam 11 menit. Dan kemudian namanya sendiri adalah Evening Scalper. Jadi OP-nya adalah saat jam server lagi sore hari ya, sore hari menjelang sunset ya. Makanya di sini tuh dari jam 4 ya, jam 16 berarti jam 4. Ini jam 6 ya, jam 6-an. Kemudian ini jam 5, jam 6 tuh. Berarti benar-benar sore hari jam server ya. AI ini open posisi ya, namanya juga Evening Scalper. Oke, kalau misalnya Night Hunter, bedanya Night Hunter itu OP-nya pas mendekati jam malam, sekitar jam 20 ke atas ya, jam 8-an malam itu. Oke, jadi namanya naik tangan ini adalah Evening ya. Jadi ini close-nya 6 jam ya, 6 jam yang pertama. Ini yang kedua ada GPU USD nih. Dari jam 16 juga close di jam 22:15. Oke, 6 jam lewat 10 menit juga ya. 6 jam lewat 10 menit berarti. Oke, sip. Kemudian di sini kita cek lagi ya, apakah benar sesuai dengan jam. Itu 6 jam. Kemudian ini jam 18:45. 18:45 sampai dengan jam berapa ini? Jam 01. Berarti sekitar 18-nya 22 jam. Kemudian 18 nih, 18 dia 22 2 jam. 24 jam. 4 jam berarti 6 jam. 6 jam lewat 15 menit ya. Ya benar, 6 jam lewat 15 menit. Oh benar, 6 jam lewat 15 menit baru dia close. Oke, kemudian ini tanggal 19 ada 2 posisi. Tanggal 18 dia nggak ada OP ya. Dan kemudian di AI Evening Scalper ini ada niche filter. Jadi kita perlu allow web request ya. Kita perlu request untuk web kalender ya, newsnya. Kemudian pas attach kemarin bisa dilihat ya bahwa ada sampingnya ada box untuk news ya. Jadi di sana tertera nanti newsnya apa aja. Oke, ada news filter. Nah, makanya di sini tanggal 16 OP, tanggal 17 cuma 1, tanggal 18 itu nggak ada OP ya, nggak ada OP. Kemungkinan ada ini pakai pending stop ya, karena hari ini juga nggak ada ya, hari ini nggak ada, jadi kemungkinan ada pending stop sih.
Hari ini bukannya nggak ada, tapi belum jam kayaknya. Ini baru jam 3, oh jam 3 ya, jam 15, oke. Jam sorenya baru jam 15, berarti mulai jam 16, berarti lagi sejam lagi baru bisa ada order ya. Oke, berarti balik lagi tadi tanggal 16 ya. Nah, balik lagi ke sini. Nah, ini dari jam berapa nih? Jam 17. Jam 17 sampai jam 21. Berarti jam 17 berarti 3 jamnya 20. Ya, benar ya. 17 3 jamnya 20, kemudian 21 berarti sekitar tuh benar ya. Ini jam 17 kan? 17 18 19 20. Ya, 3 jam 21 berarti 4 jam. Ya, sekitar 4 jam dia close. Ini kalau udah profit ya, udah profit. Kalau misalnya loss tadi sekitar 6 jam baru di close, ini profit ada sekitar 4 jam. Oke, ini coba lihat lagi. Jam 18 sampai jam 21. Jam 18 sampai jam 21 berarti jam ini 20 ya, 19 20 21. 3 jam. Oke, sekitar 3 sampai 4 jam. Kemudian kalau misalnya ini apa namanya yang biasa itu sekitar 6 jam. Oke, apakah benar ya? Apakah benar atau malahan ada trailing stop ya? Karena di sini juga profitnya juga beda. Close-nya ada yang 1,47 padahal lotnya sama. Yang kedua adalah 2,05. Oke, mari kita cek untuk minggu pertama. Ya, minggu pertama berarti dari tanggal berapa ya? 9 ya, 9 sampai tanggal 13. Oke, coba deh tanggal 9 sampai dengan tanggal 13. Cek di minggu pertama, apakah sama? Tuh, ya benar kan minggu pertama dapat 9. Oke, ini minggu pertama ya. Di tanggal 9 nih. Ini jam berapa? 16 sampai jam 17. Kena TP. Oke, kena TP. Kemudian ini tanpa kena TP dan SL jam 16 sampai jam 22. Ada sekitar 2 jam ya. Tapi karena ini sedikit ya profitnya. Ada sekitar 6 jam. Kemudian ini juga jam 17 sampai jam 23. 17 sampai 23 6 jam ya. Ini juga 6 jam ya. Berarti 6 jam. Kemudian ini juga by ini 17 sampai dengan jam 23. 6 jam ya. 6 jam 10 menit. Oke. 6 jam 10 menit. Benar ya. Oke. Berarti benar. Kalau misalnya lagi floating loss berarti akan di close sekitar 6 jam lewat 10 menitan. Oke. Dan ini coba nih. Ini kena TP ya. Ini kena TP berarti nggak bisa untuk buy waktu ya. Nah, ini dia. Jam 16 sampai jam 22, 6 jam juga. Oke, di close jam 6 jam. Ini kena TP. Oke, berarti ini TP-nya berapa ya? Saya belum ngecek TP tadi. Ini TP-nya sekitar berapa? Karena beda-beda ya TP-nya. Ini sekitar 1,00549. Sedangkan TP awal itu sekitar berapa poin ya? Ini aja 5749 berarti sekitar 200-an ya. 250 ya, 250. Kemudian ini kalau yang biasa sekitar ini aja 04921. 048 ya, sekitar 100 ya, 120-an. Oke, ini kalau misalnya yang kena SL berapa ini? 200 ya. Bener ya, 200. J9 sampai TP ini 210. Oke, berarti profit sekitar cari adalah sekitar 2 ya, 200-an ya. 250 ini juga 200, TP-nya 200. Dengan ini TP-nya sekitar 100-an ya. 150-an, 160-an. Oke, kemudian AUD ini AUD berapa nih TP-nya? Ini TP-nya sekitar 130-an ya, 130-an. Oke, berarti TP awal ini di berapa ya? Ini 03756 di 1883. 883 itu sekitar 130-an juga ya, 130-an. Oke, sisanya TP nih. Ini dapat 1,71 tuh. 30332. Jadi sekitar 171 ya. 171 poin. Ini sekitar 191 poin dan terakhir 216 poin. Oke. Dan untuk misalnya yang ini deh. Jadi pertama balik dulu yang untuk yang posisi dia close tanpa kena TP dan kena SL. Jadi kalau misalnya kena TP dan kena SL tidak ada kena STP dan SL, berarti sekitar close-nya sekitar
buy time ya sekitar 6 jaman ya, 6 jam lewat 10 menit ya. Benar ya, 6 jam lewat 10 menit. Baru di close. Ya, baik itu hasilnya profit maupun hasil loss karena masih floating. Nah, kemudian untuk yang kena TP ini ya, untuk yang kena TP ini saya rasa TP-nya bergerak. TP-nya bergerak. Ya, karena ada minimal untuk TP itu targetnya sekitar 200 nih. 200, ada yang 2,44, ada yang 2,16 ya. Ada yang 2,44 dan 16. Ini lah biar gampang dari tanggal 9 aja deh. Tuh, dari 2 ya, dari 2. 2 juga nih 2. Oke. 2. Ini saya oke, minggu depan kan kita cek lagi untuk inputannya ya, apakah benar TP-nya berapa ya, TP-nya berapa saya lupa. Ini berapa untuk settingan TP-nya. Karena saya cuma set untuk pair-nya aja, pair-nya. Jadi saya belum cek untuk apa namanya inputannya. Oke, jadi ya minggu depan kita cek untuk inputannya ya. Oke, jadi kalau menurut saya ini masih gamblang ya, berarti memang kalau misalnya bisa TP ya, TP-nya ya sekitar ini 2, sekianan ya. TP-nya ini bisa bergerak sih berarti. Kalau misalnya trailing stop kan S yang bergerak, tapi kalau ini TP-nya bergerak karena bisa aja nih 2,44. TP-nya nggak tentu gitu loh. Ini juga nih, ini sekitar berapa nih? Ini aja nih, EURUSD misalnya. Dari dia buka di 1.05985, dia TP sekitar 1.05754, berarti sekitar ada 250-an. 200 berapa? 230-an ya. 200 ya, 230-an lah anggap. 230-an. Kemudian mana EURUSD? Nah ini. Benar nggak ya? 230-an. Nah di sini di 793 sampai dengan 55449, berarti sekitar 244 ya, 244. Oke, berarti TP-nya benar ya, sekitar 230-an ya berarti. Kemudian yang kedua nih ini juga nih cek. Ini USD berarti 759, benar nggak 200 juga ini. Nah, sedangkan di sini dia TP-nya di 100 tuh. 0,1.03756 dan dia TP di 1.03883. Berarti cuma sekitar 130 ya, 130. Nah, artinya ya, kalau misalnya di sini ya saya untuk prediksi saya di sini berarti kalau misalnya lagi floating minus ya, TP-nya mungkin awalnya jauh kemudian dimodify ya. TP-nya kemudian dimodify lagi ya. Semakin dekat, cuman untuk jaraknya mungkin nggak terlalu cepat seperti naik kantor. Kalau naik kantor kan dia kalau misalnya lagi floating minus, dia akan TP-nya bergerak kemudian akan di close saat kena TP ya. Saat kena TP. Jadi di naik kantor itu nggak ada buy time. Jadi sama sekali nggak ada buy time-nya untuk close-nya. Jadi semua close rata-rata kena TP ya, kena TP. Kemudian jadi TP yang bergerak mendekati sehingga walaupun minus close-nya akan tetap di TP. Nah, kemudian di ES Pro ini ternyata bedanya adalah ada jamnya. Berarti ya di jam di close sekitar 6 jam ya, 6 jaman. Kemudian TP-nya bergerak sih. Tapi kalau misalnya belum TP-nya masih mencoba untuk profit ya. Bentar ya, ini aja nih sekitar ini minus. Ini TP-nya sekitar berapa nih? 299 nih, 1.29759. Berarti sekitar 110 ya. Enggak, berarti sekitar 200 ya, 210-an ya. Oke. Berarti
bener ya, 2996 ya, 2700 berarti sekitar 210 ya, 210. Berarti dia tetap mencoba untuk mendapatkan profit ya, mencoba untuk dapat profit lagi minus, sehingga pas misalnya bisa kena TP, alhamdulillah. Kalau misalnya enggak, akan di close oleh waktu sekitar 6 jam 10 menit itu tadi. Oke, saya rasa seperti itu deh. Oke ya, berarti bisa dipahami ya. Kalau bisa untuk lebih jelasnya, nanti kita cek unboxing untuk cara inputnya ya, di inputannya apa aja. Oke, sip. Semoga ini berkembang sih AI Phoenix Scalper. Oke, jadi infonya untuk AI ini, reviewnya cukup sekian dulu ya. Doakan semoga nggak sibuk, jadi bisa saya cek lagi terkait dengan inputannya ya. Minggu depan akan saya upload. Oke, jadi kali ini cukup sekian dulu, dan akhir kata saya inginkan untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.